Di sini ada S-nya nih, seasonal. Dengan menggunakan model Sarima biasanya. Tapi awalnya itu hanya ada dua model, AR dan MA. Nah, hari ini coba kita mempelajari dulu secara umum ya, apa itu analisis deret waktu atau model deret waktu, baru nanti di berikutnya kita akan masuk ke dalam model-modelnya, yaitu adalah model AR, MA, dan ARIMA, SARIMA, empat model ya, model deret waktu. Nah, jadi konsep dari deret waktu ya didefinisikan sebagai kumpulan observasi ya atau amatan yang dibuat secara beruntun, sequentially atau berurut sepanjang waktu ya. Jadi memang eh, ya observasi atau amatan ya karena kan sebetulnya pengumpulan datanya kan juga melalui pengamatan ataupun melalui observasi secara beruntun, sequentially atau berurut sepanjang waktu. Nah, datanya yang diamati berdasarkan urutan waktu dengan rentang yang sama ya, dengan rentang yang sama. Bisa jam, kalau jam mungkin berarti adalah data yang diamati per jam ya. Ini biasanya ya misalkan kalau dengan dimodelkan dengan deret waktu ya seperti eh, eh, apa kalau pengamatan gunung berapi ya. Jadi aktivitas vulkanik dari gunung berapi itu biasanya datanya bahkan tidak hanya jam ya, bahkan mungkin eh, per detik ya, per detik diamati gitu karena akan sangat menentukan status dari gunung tersebut gitu ya, apakah berbahaya untuk didaki atau tidak ya, untuk dinaiki oleh para eh, ini ya, untuk wisatawan dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, itu. Kalau harian tentu saja banyak ya, banyak data harian. Tadi ada misalkan data nilai tukar rupiah, data saham. Nah, ini sangat menarik ya buat rekan-rekan ya. Rekan-rekan ini salah satu bidang juga di aktuaria ini yang ini challenge kalau di dana pensiun ini sangat challenge nih. Mungkin saya rasa di industri asuransi juga hal yang sama, yaitu adalah terkait dengan investasi ya. Investasi ini adalah salah satu hal yang benar-benar menjadi challenge ya kalau di dana pensiun. Kenapa? Karena ya ketika sudah menentukan satu tingkat suku bunga aktuaria, katakan sebesar X, ya, maka imbal hasil investasi pada pada tahun yang berjalan dan tahun-tahun yang akan datang itu minimal harus sebesar X, ya. Jadi ketika sudah menentukan tingkat suku bunga aktuaria yang biasanya ditulis dengan I ya, kalau kita sudah menentukan sebesar X, ya, maka return investasinya ya, return investasinya pada tahun berjalan, sorry, pada tahun-tahun yang akan datang itu minimal sebesar X. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan tidak nyampe X? Maka kondisi pendanaannya akan turun atau kualitas pendanaannya akan danaan. Itu ya. Jadi sekarang yang sedang menjadi isu ya, isu di kalau di dana pensiun, mungkin juga di eh, asuransi ya, itu adalah bagaimana mendapatkan imbal hasil investasi yang optimal, gitu ya. Barangkali ada yang tertarik mulai mempelajari lebih dalam tentang investasi. Nah, kenapa saya singgung instrumen dari investasi? Instrumen dari investasi adalah saham. Nah, kalau saya kapan waktu yang pas untuk membeli, kapan waktu yang pas untuk menjual sahamnya, dan itu harian, fluktuasi, ya. Termasuk kemarin kalau diperhatikan ya, kalau yang coba memperhatikan saham dengan adanya dengan adanya kemenangan presiden di Amerika ya, Donald Trump ternyata saham-sahamnya naik ya, dampaknya positif ya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menjual saham yang kita miliki ya, atau membeli dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik ya. Kemudian instrumen investasi yang lain nih, ya.
yang bisa juga dimodelkan itu ada surat berharga negara SBN biasanya. Kalau dalam dunia-dunia keuangan. Lalu apa? Si, ya nih. Ini Raya panggil-panggil siapa tuh? Panggil ibu saya. Ya, ya, di-mute dulu ya. Kemudian obligasi ya, ada obligasi juga ya. Ini yang aman, instrumen yang lebih aman ya. Nah, kemudian ada juga yang melalui penempatan langsung biasanya. Nah, kalau penempatan langsung itu bisa berupa tanah, bisa beli tanah ya maksudnya. Kemudian bisa bangunan, ya, tanah, bangunan. Kemudian bisa juga dengan memiliki anak perusahaan gitu ya, atau kita invest lah di anak perusahaan gitu dan lain sebagainya. Nah, yang memang yang paling banyak dimodelkan dan perlu dikuasai itu adalah yang ini ya. Ini akan laku juga nih teman-teman ya Pak. Rekan-rekan kalau misalkan memperdalam teori-teori bagaimana prediksi atau bagaimana ini akan laku juga lah di industri akan sangat laku. Nah, ini yang harian saham. Lalu yang mingguan. Kalau yang mingguan apa kira-kira? Data dari mingguan. Ya, mungkin ini tidak begitu weekly, secara mingguan ya, weekly. Tapi bisa saja ya, ada hal-hal mungkin yang belum kita ketahui, ternyata penyajian datanya itu secara mingguan, weekly ya, report. Jadi, satu minggu ini berapa, satu minggu berikutnya berapa, dan seterusnya ya, bisa jadi. Nah, bulanan per bulan ya. Jadi kalau data-data yang disajikan dalam per bulan ini ya saya rasa cukup cukup banyak ya. Apa? Karena biasanya kenapa? Karena kalau harian tuh belum terlalu kelihatan. Makanya kecenderungannya si perusahaan lebih memilih meminta untuk menyajikannya dalam bentuk bulanan datanya ya. Banyak ya, termasuk imbal hasil return dari investasi yang secara kumulatif ini biasanya bulanan ya. Bulan satu berapa, bulan 2 berapa, dan seterusnya, atau Januari, Februari, itu data-datanya, returnnya disajikan secara bulanan. Tuh. Nah, apalagi ya, data yang disajikan secara bulanan ya, penjualan ya, penjualan dari eh, misalkan kendaraan bermotor, itu saya rasa bulanan ya, identik lebih banyak bulanan, walaupun mungkin ada juga yang mingguan ya, bisa jadi. Nah, tahunan. Nah, kalau tahunan ya biasanya ada indeks pembangunan manusia, itu datanya biasanya tahunan ya, IPM, kemudian data-data yang disajikan secara tahunan bisa jadi adalah jumlah kematian, ternyata data yang tersedia adalah dicatatnya secara tahunan, atau mungkin jumlah penduduk ya, dan lain sebagainya. Ini ternyata datanya memang yang dipunyai adalah secara tahunan, dan lain sebagainya ya. Jadi pada prinsipnya adalah melalui observasi atau amatan berdasarkan urutan waktu dengan rentang yang sama. Itulah adalah deret waktu. Ya. Nah, observasi dalam deret waktu tidaklah bebas atau bisa dikatakan berkolerasi ya. Jadi, kalau di regresi linier berganda, itu harus memenuhi uji asumsi autokorelasi. Apa? Artinya, eh, antar satu apa kita memastikan bahwa tidak ada korelasi antar deret waktunya. Itu ketika kita menggunakan model regresi linier berganda ya, yang materi sebelumnya. Nah, kalau di dalam deret waktu itu memang observasinya itu ya tidak bebas atau berkorelasi antar waktunya ya, karena memang saling berkaitan biasanya. Harga hari ini mempengaruhi harga besok atau harga lusa bisa jadi, dan seterusnya gitu ya. Jadi boleh kalau dalam menggunakan model-model deret waktu nanti ya. Dengan demikian, urutan dari observasi menjadi penting. Hal ini tentu berakibat pada prosedur-prosedur dan teknik-teknik statistika
yang berdasarkan pada asumsi bebas atau independen menjadi tidak berlaku lagi. Sehingga diperlukan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Tadi ya, modelnya setidaknya nanti ada AA, kemudian ada Arima, ada Sarima, ya, kemudian ada, sebetulnya ada lagi ya beberapa ya. Bisa juga dengan menggunakan model INAR ya. INAR ini juga bisa ya, tapi ini pengembangan-pengembangan semua. INAR itu ya AR-nya sama, autoregresif. In-nya apa? Ini adalah integer. Integer. Jadi bilangan bulat, diskrit ya. Nanti ada model INAR, AR-nya adalah sama tetap autoregresif ya. Kemudian ada banyak ya. Tapi awal mulanya adalah dari sini. AR dan MA. Oke. Oke. Nah, ini tadi ya eh, contoh-contoh data deret waktu ya. Banyak sekali ya. Data ekspor, data impor, data nilai tukar, data cuaca, data supply demand ya, dan lain sebagainya lah. Nah, ini banyak juga yang eh, seperti saham itu dimodelkan, ada yang peran praktek magang, ada yang sampai untuk skripsi, ya boleh ya. Cuma memang apa bedanya? Kalau untuk laporan praktik magang, biasanya modelnya itu apa? Model yang dibangun atau dikonstruksi itu masih sederhana. Tetapi kalau yang sudah untuk skripsi biasanya jauh sudah lebih dalam, termasuk dalam tahapan pengujian modelnya biasanya. Modelnya seperti apa? Nah, kalau model diuji, ya diuji modelnya seperti apa? Nah, itu biasanya dilihat dari errornya. Ya, errornya seperti apa? Apakah besar atau kecil? Itu biasanya seperti itu. Nah, ini contoh ya, data deret waktu ya, ini saya ngambil dari buku Time Series Analysis ya. Jadi plot data bulanan, jumlah penumpang pesawat internasional dari periode 49 sampai 60 nih ya. Jadi ini 60-nya nih sampai akhir Desember berarti ya. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini boleh dibilang sebetulnya polanya nih, fluktuasinya nih sangat apa ya, boleh bilang fluktuasinya adalah bentuk polanya itu sama, kecenderungannya adalah naik, ya. Tetapi di bulan-bulan tertentu ini sangat tinggi, artinya ada seasonal juga di sini, ya. Ini kelihatan nih, ya. Jadi ini puncak, ini puncak. Nah, ini kemungkinan besar pada bulan bulan Desember dan bulan apa nih ya? Dalam satu tahun puncak, ya. Nih ya, dua, satu, dua, satu, dua, dan seterusnya. Ya mungkin eh, asumsi awal saya ya ini adalah pada bulan Desember. Ya di sini ya mungkin pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Nah, tetapi kalau yang di awal tahun ini apa di pertengahan atau di triwulan satu, nah ini tidak tahu ya kenapa bisa ya. Mungkin eh, karena di sana ada dua musim kali ya. Ini bukunya dari Amerika ya. Bisa jadi karena ada dua musim ya di sana. Jadi pas di musim liburan lah seperti itu. Nah, kalau berdasarkan jenis datanya, deret waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu deret waktu kontinu dan deret waktu diskrit, ya. Nah, kalau yang diskrit tadi, diskrit kebetulan saya skripsinya dan tesisnya juga membahas tentang model ini ya, integer autoregresif, ya. Nah, AR-nya autoregresif, IN-nya adalah integer. Maksudnya seperti apa? In-nya, IN-nya ini adalah integer. Nah, distribusi-distribusi di statistik yang bernilai diskrit itu apa aja? Halo? Distribusi di statistik yang bernilai integer itu apa aja? Halo? Binomial, Pak. Ya, binomial. Apalagi?
Ya, Poisson. Apalagi Bernoulli, Pak. ya binomial Bernoulli sini ya satu inilah satu sama gitu. Binomial atau Bernoulli, Geometrik. Poisson. Apalagi Geometrik, Pak. geometrik. Oke. Nah, ya sambil saya review ya. Binomial atau Bernoulli, Poisson dan geometrik. Ya, tiga ini. Ya mungkin ada beberapa yang lain lah. Apa bedanya? Kalau geometrik itu mencari sukses untuk yang pertama kali, ya. Geometrik ini ya, saya ulangi itu adalah mencari sukses untuk yang pertama kali. Itu ciri-cirinya. Nah, berarti apa kalau dalam pemodelan misalkan ada launch produk baru, ya asuransi apa misalkan, ya asuransi yang jarang lah, jarang klaim ya, mungkin gempa bumi, sorry, asuransi ya gempa bumi bangunan atau apa ya gitulah yang mungkin kalian lebih tahu. Nah, kita ingin memprediksi kapan sih akan terjadinya klaim untuk yang pertama kali, karena kan sukses pertama kali itu geometrik, berarti dimodelkannya dengan menggunakan distribusi geometrik. Nah, apa yang mungkin yang perlu kalian pahami adalah dari masing-masing distribusi itu ada namanya properties of distribution. Apa saja biasanya adalah fungsi kepadatan peluangnya, fungsi peluangnya ya, FKP. Kemudian fungsi kumulatifnya, F besarnya. Kalau ini F kecilnya, ya. Kemudian apalagi rata-ratanya atau ekspektasinya. Apalagi properti dari distribusi eh, variansinya. Satu lagi ya, walaupun masih banyak sebetulnya, satu lagi adalah atau MGF-nya, ya, MGF. Distribusi ya tidak hanya diskrit tetapi kontinu juga. Nah, ini kan dibikin summary-nya. Summary dari masing-masing distribusi, yaitu mulai dari fungsi peluangnya, ekspektasinya atau rata-ratanya, variansinya, dan momen generating function-nya atau fungsi pembangkit momennya. Poisson juga sama, diarnya punya rata-ratanya, variansinya, dan MGF-nya apa. Masing-masing ada ya, tinggal di saya tunjuk. Yang mau saya bangun konsepnya adalah kita ingin identical discrete itu kan X berdistribusinya apa gitu misalkan Poisson ya. Nah, modelnya model AR maka adalah menjadi modelnya digresif. Nah, kalau Poisson apa? Kalau Poisson ini kan juga discrete ya. Ciri-cirinya adalah X eh, apa ya, distribusi Poisson ekspektasi dan variansinya sama ya. Kalau Poisson ya. Kemudian kalau binomial adalah peluang sukses atau gagal ya. Oke. Nah, ini model-model yang digunakan deret waktu dengan model diskrit. Jadi nanti disesuaikan dengan kasusnya. Apa? Misalkan kasusnya ingin mencari eh, frekuensi klaim. Kita nggak ngomongin severity-nya atau kita nggak ngomongin besar klaimnya, tetapi kita ngomonginnya frekuensi klaimnya. Kalau ngomonginnya frekuensi klaim, itu kan adalah sesuatu yang bermodel-model diskrit. Tetapi kalau kita lebih tertarik kepada hal-hal yang severity claim misalkan atau besar klaim, ya berarti model-modelnya adalah dengan menggunakan deret waktu yang kontinu, ya. Apa? Banyak ya. Apa saja model deret waktu kontinu? Sorry, model kontinu, distribusi kontinu. Apa saja modelnya? Eksponensial, Pak. Gamma. Ya, yang paling populer dulu deh. Normal, Pak. Normal ya. Ini paling populer lah karena distribusinya kan seperti lonceng ya hampir sempurna. Kemudian eksponensial, ya, gamma, ya, gamma, terus Weibull, ya. Kalau di teori risiko ini pasti belajar distribusi ini, ya, Weibull. Oke, nah ini ya, ini untuk yang mode apa distribusi kontinu ya, distribusi distribusi kontinu sama.
properti-propertinya ya sama. Ada F kecil, ada F besar, ada ekspektasinya atau rata-ratanya, ada variansinya, ada fungsi pembangkit momennya, ya, moment generating function. Sama, ini juga ada ya. Ya tentunya nggak apal ya. Dulu ya saya sempat apal ya, karena eh, cuma sekarang ya udah nggak apalan ya, karena kurang kurang efektif lah ya. Cukup banyak yang dihafalkan. Nah, ini adalah dua dua model yang ya sebetulnya sama ya di banyak hal juga ya, continue dan discrete. Tetapi mungkin yang ingin saya pahami kembali apa ingin saya share kembali adalah jadi masing-masing distribusi itu punya properti. Itu yang perlu diingat lagi. Properti dari masing-masing distribusi, apakah itu discrete, apakah itu continue. Dari F kecil, F besar, ekspektasinya, variansinya, dan moment generating functionnya. Ya. Nah, ini kalau di slide ini ada plot jumlah penduduk bulanan ya di Amerika Serikat periode 1 Januari 52 sampai 1 Januari 2005. Nah, ini tahunnya dinyatakannya dalam dari tahun ke nol, berarti tahun apa 1 Januari 52 sampai 1 Januari 2005. Berarti 0 itu adalah 1 Januari 52, satu itu adalah satu Februari 52 dan seterusnya sampai ini di angka 600-an. Ini maksudnya tahunnya tuh seperti itu ya. Nah, ya ini memang kalau jumlah penduduk negara-negara besar identik ya bertambah ya. Tetapi kan beda halnya untuk kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini di beberapa negara maju mungkin seperti Jepang, Prancis, Jerman itu mungkin sudah kenaikannya sudah tidak seperti dulu lah. Bahkan mungkin ada penurunan-penurunan di tahun tertentu. Ya, karena mungkin banyak hal ya, antara lain mungkin karena eh, apa rata-rata usia menikahnya semakin besar, apa semakin tinggi, ataupun mungkin karena ini bicara jumlah penduduk adalah jumlah orang yang mempunyai anak semakin sedikit jumlah anaknya. Bisa jadi dari dulu yang mungkin tiga, jadi dua, satu, atau bahkan tidak punya anak dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebelah kanan, ini adalah plot kematian bulanan di Inggris. Ini tapi khusus ya untuk karena akibat bronkitis, asma, dan emfisema ya, penyakit-penyakit paru-paru. Dari tahun 74 sampai tahun 79. Jadi masih belum ini ya, eh, masih cukup tinggi lah gitu ya. Memang sempat menurun secara drastis, tapi kemudian naik lagi. Nah, kemudian turun lagi secara drastis, naik lagi. Bahkan mencapai puncak nih di sekitar tahun 76 awal, di mungkin Januari atau Februari. Kemudian turun sangat drastis, naik lagi. Turun, naik lagi. Nah, ini ada eh, ini juga mirip seperti seasonal ya. Ada kenaikan yang cukup ekstrim pada setelah mencapai titik terendah ya. Ini mungkin ya juga di sekitar bulan-bulan di triwulan 3 ya atau di triwulan 4 lah. Nih ya, garis-garis yang ini naik. Ini berarti kan sekitaran di triwulan 3 atau triwulan 4 ya dari 1 tahunnya gitu. Ya, oke. Ini menarik ya kalau disajikan datanya misalkan dalam skripsi atau dalam laporan. Ini biasanya kalau data-datanya time series disajikan itu akan menarik lah ya secara visualnya gitu.
Nah, ini ya, jenis-jenis deret waktu ya, deret waktu kontinu dan deret waktu diskrit. Nah, jadi dalam pemodelan awalnya ya, dalam pemodelan awalnya itu misalkan X, T ya, di mana X ini adalah satu peubah acak tentu saja ya. Di sini adalah ditulis dengan huruf kapital karena merupakan satu peubah acak pastinya. Kenapa? Ya, kita kan belum tahu nilainya ya. Kalau udah tahu realisasi baru ditulis dengan huruf kecil. Peubah acak, T-nya itu waktu, time ya. Mungkin eh, saya ingin menanyakan dulu apa yang masih ingat apa itu peubah acak? Peubah acak ini kan dipelajari di banyak hal ya. Tidak hanya di mata kuliah statistika, tapi mungkin di teori risiko, kemudian di asuransi jiwa ya. Ada satu peubah acak. Apa itu peubah acak? Oke, karena sisa 1 menit, saya bikin Zoom baru ya. Bentar ya, saya bikin Zoom dulu.